Suasana liburan yang seharusnya menyenangkan berganti dengan kepanikan yang luar biasa. Karyawan lainnya menunggu dengan cemas. Begitu juga Gayatri dan Ellen yang saat ini berada di rumah sakit. Benar saja, Rima kehilangan banyak darah akibat benturan itu. Sementara stok darah di rumah sakit tipis dan seperti permintaannya tadi, Gayatri mendonorkan darah untuk keselamatan Rima. Saya tahu ini rencana busuk kamu menyelakai anak saya. Ibu Rima yang baru saja datang seketika menyerang Gayatri baru saja mendonorkan darahnya dan duduk bersandar di sebuah kursi besi. Ayah Rima yang biasa membelah kini diam, seolah menyetujui pendapat istrinya. Gayatri dipukul tas mahal Ibu Rima. Ellen segera mendekat ketika melihat kegaduhan ini. Tenang, Ma. Ini bukan salah siapapun. Apa yang menimpa Rima itu kecelakaan? Ucap Ellen seraya berusaha menghadang pukulan ibu mertuanya yang bertubi-tubi pada Gayatri. Kamu membelanya? Jangan-jangan apa yang terjadi pada anak saya karena rencana busuk kalian berdua untuk melenyapkan anak saya? Tolong tenang, Ma. Rima adalah istri saya. Tidak mungkin saya lakukan hal keji untuknya. Saya tidak akan main-main kalau sampai terjadi sesuatu pada anak saya. Ucap ayah mertuanya, sosok yang biasanya sangat tenang itu terlihat tegas dan marah. Mereka kemudian melihat kondisi Rima yang masih tergolek lemah dengan tindakan dokter. Hingga beberapa waktu berselang, dokter pun keluar. Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Tanya Ibu Rima. Semoga bisa segera sadarkan diri, ada cedera di otak. Bahkan tadi sempat kehilangan banyak darah. Ibu Rima masih belum terlihat tenang, ia menangis sesenggukan. Ketakutan merajai pikirannya, ia tak ingin sesuatu terjadi pada anak semata wayangnya itu. Anak yang dinanti dengan pengharapan yang panjang, dengan keras usaha dilakukan. Bahkan seekor semut pun tak ia biarkan menyakiti putrinya. Tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya. Ucap ayah Rima dengan suara yang parau. Setelah dokter berlalu suasana kembali tenang, Gayatri tidak beranjak dari duduknya. Ia hanya menundukkan wajah, pukulan yang dilayangkan Ibu Rima masih terasa sakit, tapi tidak sebanding dengan ketakutan bila terjadi sesuatu pada Rima. Kamu pulang saja, istirahat di villa. Ucap Ellen mendekat. Tidak. Aku di sini saja. Ini waktu yang tidak tepat. Kalau kamu memaksa di sini, kondisi mungkin saja akan kembali memanas. Ini rumah sakit. Gayatri menghela napas panjang, kemudian ia melihat ke arah Ellen dan akhirnya menuruti permintaan pria yang paling ia kasihi itu. Ia diantar pulang oleh supir. Waktu sudah menunjukkan hampir larut malam. Sepanjang perjalanan air matanya tak henti berderai. Ia tak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan perasaannya sendiri. Ada sudut hati yang begitu membenci Rima. Namun pada sudut lain, melihat Rima seperti tadi adalah sakit sendiri. Matahari mulai menyongsong, Rima masih belum sadarkan diri. Dokter baru saja mengabari bila Rima harus segera dipindahkan ke rumah sakit yang jauh lebih canggih, karena fasilitas di sini tidak lengkap. Pokoknya lakukan apapun yang terbaik untuk anak saya. Setelah seluruh administrasi selesai, Rima segera dibawa ke rumah sakit terbaik yang ada di Jakarta. Ia masih tidak sadarkan diri. Ellen sedikit pun tak beranjak dari sisi istrinya. Kabar tentang kecelakaan yang menimpa Rima pun sudah sampai ke telinga Galih dan keluarganya. Rima dibawa ke rumah sakit tempat di mana Galih bekerja, sehingga adik iparnya itu bisa turut memantau kondisi Rima. Istrimu akan baik-baik saja. Ucap Galih menghampiri Ellen yang sedang duduk sendiri di samping Rima. Ia terlihat begitu kacau. Aku tidak akan memaafkan diriku bila saja sesuatu yang buruk pada istriku. Kecelakaan itu bukan salahmu. Tapi aku lalai menjaganya. Tentu semua salahku. Galih tak lagi menjawab. Ia melihat Rima yang sedang terbaring dengan berbagai alat di tubuhnya. Ia begitu damai. Wajah ceria itu seolah tidak hilang. Hati Gilang pun turut sakit melihat apa yang terjadi pada kakak iparnya itu. Bagaimanapun sampai detik ini, ia masih menempati salah satu sudut hatinya. Bertahta dan berharga. Kamu harus cepat bangun, jangan terlalu lama berkelana,
Mari kita menikmati lagi segelas kopi di ketinggian 5 lantai. Ucap Galih pelan. Lalu setelahnya terasa begitu menyakitkan, karena sedikit pun tidak ada respon dari Rima. Waktu terus berjalan, detak-detik jam berlalu, semua orang di sini masih menunggu kabar terbaik dari Rima. Sudah lebih dari 2 pekan dan Rima masih terbaring tak berdaya di ranjang itu. Ayahnya kembali ke perusahaan, setelah sekian lama dipercayakan pada Ellen, akhirnya kembali menjadi sebuah keputusan. Terlebih lagi Ellen lebih banyak di rumah sakit menunggu istrinya. Gayatri tak pernah lagi datang sekadar melihat kondisi Rima, ia pun tak mengirimkan pesan untuk menanyakan atau apapun itu, ia seperti hilang ditelan bumi. Hingga hari ini ia datang menemui sahabatnya itu. Tak ada air mata, wajahnya datar melihat Rima berbaring tak berdaya. Entah apa yang ada di hatinya. Tak berapa Ellen pun datang menghampiri. Aku memutuskan untuk pergi. Mau kemana? Tanya Ellen. Kemana saja yang bisa membawaku untuk bertahan? Aku semakin merasa tak pantas di sini. Ellen menghela napas panjang, tidak tahu pasti yang sedang ada di hatinya. Gayatri pernah begitu bertahta di hatinya, ia pun tahu sehancur apa dirinya di masa lalu, mungkin karena hanya dirinya satu-satunya laki-laki yang mampu menerima semuanya, membuat Gayatri sulit melepaskan segala hal yang sudah pernah terjadi. Satu hal, pada masa indah yang pernah terjadi di antara mereka, Ellen meyakini bila Gayatri sosok yang sangat baik, lembut dan sederhana, ia tidak seegois yang digambarkan. Hubungi aku bila kamu membutuhkan apapun. Ucap Ellen. Gayatri diam dan membuang muka. Jangan pernah merasa sendiri, semesta membawamu untuk sebuah tujuan terbaik, dirimu layak dihargai, dan mulailah dengan mencintai dirimu sendiri. Kamu terlalu banyak bicara, Mas. Ellen menatap wanita di hadapannya itu, rapuh masih begitu terasa, ia sangat kacau. Kamu akan pergi kemana? Yang pasti ke tempat yang tidak ada tentang kita di sana. Setelah itu, tanpa banyak bicara, ia pun pergi meninggalkan ruangan ini dan melenggang dengan kekalahan yang harusnya ia akui. Ketika berjalan melewati lorong rumah sakit, ia pun tak sengaja bertemu dengan Galih. Sekalian bertemu di sini, aku mau berpamitan. Aku akan pergi menyusuri hidupku sendiri, seperti yang selalu kamu bilang, aku akan belajar ikhlas. Galih tak mampu berkata-kata, ia hanya diam melihat ke arah Gayatri. Doakan aku agar bisa menemukan ikhlas itu. Galih membawa satu langkah untuk mendekat, kemudian mengangkat tangannya dan memegang kepala Gayatri. Aku yakin kamu manusia yang kuat. Kamu tidak selemah yang itu. Dimanapun kakimu berdiri, akan ada cinta di sana. Kali ini Gayatri yang tidak bisa berkata-kata, matanya berkaca-kaca. Ia merasa itu adalah kata-kata yang paling tulus yang akhirnya kembali ia dengar. Terima kasih Galih. Kamu adalah teman yang baik. Gayatri melenggang pergi meninggalkan rumah sakit ini. Sepanjang jalan kini ia tak kuasa menyembunyikan air matanya. Tangis itu kembali berderai. Sementara di kamar Rima riuh begitu terasa, selepas Gayatri berlalu, ia menggerakkan tangan dan perlahan membukakan mata. Dokter segera mengecek kondisinya. Setelah dilakukan beberapa pengecekan dan dinyatakan baik, Rima mulai bisa menyapa. Ada Ellen dan juga orang tua Rima yang baru saja datang. Senyum tersungging mereka pada suaminya. Aku sakit apa sih, Mas? Kamu hanya kecapekan dan butuh istirahat. Jawab Ellen. Kamu menungguku semalaman? Ellen hanya mengangguk. Oh, so sweet. Ellen merasa ada sesuatu yang aneh, begitu juga dengan orang tua Rima. Mereka melihat ke arah dokter. Hari apa sih ini? Tanya Rima lagi. Hari Rabu. Jawab Ellen masih dengan keheranannya. Duh, kasihan Gayatri. Aku janji mau pergi dengannya. Semua yang ada di sini semakin heran dan melihat ke arah dokter. Sudah sayang, kamu istirahat dulu sekarang. Jangan mikirin yang lain-lain. Ucap ibunya.
Dokter akan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan, sementara saat ini ia membiarkan Rima untuk beristirahat sejenak setelah koma berhari-hari. Kondisinya semakin baik, tingkahnya semakin aneh. Seolah apa yang sedang terjadi tak pernah ada. Mas Gayatri kemana? Kok nggak kelihatan sejak tadi? Biasanya dia nggak pernah begini. Apa marah karena janjinya terpaksa batal? Ya, sudah jangan memikirkan itu. Dia mungkin sedang sibuk. Coba aku telepon. Rima mengambil ponsel yang tidak jauh dari sisinya. Beberapa panggilan tak terhubung. Rima mendengus kesal. Ia persis seperti Rima di masa lalu yang manja. Setelah itu dokter datang untuk memberikan hasil pemeriksaan lanjutan. Dokter pun berbicara berdua dengan Ellen. Istri Anda mengalami amnesia retrograde, yaitu hilangnya memori untuk peristiwa yang terjadi sebelum trauma. Orang dengan amnesia ini tidak dapat mengingat sebagian atau semua masa lalunya. Ellen terdiam sejenak, entah ini kabar bahagia atau justru sebaliknya. Bagian ke-26. Rima tercenung sendirian ketika melihat bulan yang tersemat di ponselnya. Bagaimana bisa sekarang ada di bulan Juni? Ia ingat betul bila bulan ini adalah bulan Januari. Makan dulu, sayang. Ellen membawakan nampan berisi makanan. Setelah seminggu sadarkan diri, Rima diizinkan pulang. Dan hingga saat ini Gayatri masih belum menemuinya. Aku heran, apa yang membuatmu menjadi begitu manis? Rima mengernyitkan dahi. Ellen tersenyum manis. Aku hanya mencoba menjadi suami terbaik untukmu. Aneh saja. Jawab Rima. Oh iya, Mas. Sekarang bulan apa? Kenapa bertanya bulan? Sepertinya HP-ku error. Di sini kok bulan Juni? Harusnya kan ini bulan Januari. Iya, HP-mu sepertinya error. Sudah sekarang makan dulu, nanti keburu dingin. Rima mengangguk dan menerima suapan yang Ellen berikan. Ia tak makan banyak, dirinya masih tak berselera untuk makan. Gayatri kenapa tidak pernah mengangkat teleponku? Apa aku ada salah padanya? Dia sedang tugas keluar kota, mungkin susah signal. Rima tak lagi membahas. Di suapan kelima ia pun berhenti makan dan kembali membaringkan tubuhnya. Aku tidur dulu, ya? Pusing sekali rasanya. Ellen mengangguk, kemudian ia mengangsurkan selimut pada tubuh Rima. Kemudian setelah itu berjibaku dengan pekerjaannya di laptop. Sementara Gayatri pergi ke sebuah tempat yang bahkan keluarganya pun tidak tahu. Sebuah tempat di pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ia ditampung di sebuah pesantren. Di sini, ia berharap mendapatkan ketenangan yang seumur hidupnya nyaris tak pernah ia dapatkan. Setelah ini kita ada pengajian, kalau Nengi mau ikut, langsung ke masjid saja, ya. Iya, Umi. Gayatri baru saja menyelesaikan salat duha dan terdiam sendiri di kamarnya. Semenjak datang ke sini, ia sama tidak mengaktifkan ponselnya. Sambil bersandar pada dipan, ia lihat benda berwarna silver itu. Kemudian dengan ragu ia menyalakannya. Puluhan panggilan tak terjawab dari Rima masuk, begitu juga beberapa pesan. Satu persatu ia baca dan terlihat heran. Hingga, ia temukan pesan dari Ellen. Rima sudah siuman, ia mengalami amnesia, dan hanya mengingat peristiwa 6 bulan lalu. Sejak kemarin ia terus mencarimu. Kalau bisa tolong temui sebentar, aku takut ia kepikiran. Gayatri menghela napas panjang. Di satu sisi sangat lega karena Rima kembali siuman, tapi di sisi lain ada sebuah perasaan tak menentu. Dalam diamnya, seketika ponsel itu kembali berdering, panggilan video dari Rima. Keraguan kembali menyergap untuk mengangkat panggilan itu. Namun akhirnya Rima menggeser tombol hijau. Kamu di mana, Ucap Rima ketika panggilan terhubung. Raut wajahnya sangat Gayatri kenal. Rima yang selalu ceria. Aku di suatu tempat. Ya di mana? Aku sedang menyepi saja dari hiruk-pikuk kota. Gak mau tahu pokoknya kamu cepat pulang. Aku gak ada teman kesana kemari. Kan ada Mas Ellen. Kayak gak tahu saja dia kayak apa. Orangnya kan kayak kulkas. Cepat pulang pokoknya, kalau gak aku marah nih.
Aku gak bisa pulang dalam jangka waktu yang dekat ini. Aku gak mau tahu. Pokoknya aku tunggu kamu pulang. Gak bisa. Prima. Aku gak bisa pulang sekarang. Kamu aneh. Gak biasanya seperti ini. Aku buat kamu marah. Gayatri menggelengkan kepala pelan. Kamu banyak istirahat pokoknya, kan baru keluar dari rumah sakit. Oke. Aku tunggu kamu seminggu, dalam waktu seminggu ini kamu harus pulang. Titik. Prima pun menutup teleponnya tanpa mendengar jawaban Gayatri. Setelah seminggu berada di rumah, Prima terlihat jauh lebih segar. Pagi ini ia terbangun dengan menanyakan kepada seluruh orang rumah tentang bulan ini yang tidak berubah. Tapi semuanya sudah diberitahu Ellen agar tidak mengatakan bulan yang sebenarnya. Pagi, Bu Rima. Berkas perceraian Anda sudah dilimpahkan, berhubung kecelakaan yang menimpa Anda, jadi sidang pertama ditunda. Semoga segera pulih. Prima tertegun membaca pesan itu, si pengirim diberi nama lawyer. Seketika jantungnya berdegup dengan kencang, ia langsung mengecek internet dan memastikan bulan apa hari ini, kemudian yang tertampil di sana adalah yang sama dengan ponselnya. Ia duduk di sebuah kursi, memaksa otaknya untuk bekerja lebih dalam. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Ia tidak bisa mengingat apapun. Tak berapa lama Ellen datang, ia langsung mengecup kepala istrinya. Jelaskan padaku, Mas. Prima terengah-engah. Ia terlihat sekali mengatur napas. Ini bulan Juni dan bukan Januari. Katakan padaku ada apa sebetulnya? Kita sedang proses untuk bercerai. Ellen termangu, ia seperti tak bisa berkata-kata. Tolong jangan sembunyikan apapun dariku, Mas. Atau kamu mau melihat aku kembali terkapar? Kamu tenang dulu, Prima. Jangan seperti ini. Ellen berusaha menyentuh istrinya, tapi Rima menepis luar biasa. Ia berusaha kembali mengingat waktu selama 6 bulan terakhir ini. Tapi semuanya sia-sia, ia tak menemukan apapun kecuali setelahnya merasakan sakit luar biasa di kepalanya dan kemudian ambruk membuat Ellen panik. Ia pun membawa istrinya ke kamar dan mencoba menyadarkan Rima. Hari ini berlalu dengan Rima yang lebih banyak diam, ia bahkan tak ingin bertegur sapa dengan Ellen. Keesokan harinya, secara diam-diam, Rima menghubungi lawyer itu dan mengajak bertemu, ia diantar oleh supir. Bila orang di sekitarnya tidak menceritakan apapun, ia bertekad untuk mencari tahu sendiri apa yang sudah terjadi selama 6 bulan belakangan ini. Saya memaparkan sesuai dengan yang Bu Rima utarakan pada saya. Ucap pria yang berumur sekitar 50 tahunan itu. Ia adalah pengacara yang mendampingi proses perceraiannya. Rima termangu. Ia bahkan tak percaya. Mungkinkah selama 6 bulan ini kejadian begitu tragis menimpanya? Apakah ia akan kehilangan sosok yang begitu ia cintai? Juga sahabat yang sangat ia sayangi. Baik, Pak. Terima kasih sekali lagi. Beberapa waktu ini aku memang tidak dapat mengingat peristiwa yang terjadi selama 6 bulan kebelakang. Jangan memaksa untuk mengingat semua itu, Bu. Itu pun tidak baik, pelan-pelan saja. Saya yakin ingatan Bu Rima akan kembali utuh. Tapi kenapa saya hanya tidak bisa mengingat itu, sementara hal lainnya saya ingat? Mungkin karena proses perceraian Anda begitu memukul telak Anda. Saya tahu betul bagaimana Bu Rima sangat terpukul atas semua yang terjadi, dan semua itu terjadi begitu cepat. Rima tak sanggup lagi berkata-kata, bahkan pandangannya saat ini tak menentu. Jantungnya berdegup kencang, hingga kemudian ia sadar mengapa Gayatri menjauh dan tak ingin bertemu dengannya. Ia pun pulang dengan perasaan yang kembali hancur luar biasa. Sepanjang jalan Rima hanya mampu terpaku, seolah tak percaya atas semua yang sudah terjadi. Kamu dari mana? Aku menghubungimu sejak tadi. Jangan pergi sendirian. Ucap Ellen. Aku belum mengingat apa yang terjadi, Mas. Tapi aku sedikit paham atas kemelut yang terjadi pada kita. Kenapa kamu gak jujur? Ia menekan setiap katanya dan terdengar marah. Apa akan harus menjelaskan kesedihan di tengah kondisi seperti ini? Aku bukan ingin berbohong, tapi menanti waktu yang tepat.
Rima menatapnya lirih. Sebetulnya aku masih berharap apa yang sudah pengacaraku sampaikan adalah tidak benar. Tapi sepertinya kenyataan yang tercipta memang seperti itu. Ellen hanya menunduk, tak tahu harus menyikapi ini seperti apa. Kemudian Rima masuk ke dalam kamar dan ingin menenangkan segala pikiran. Kepalanya begitu sakit. Rima menyiapkan segala keperluan. Di pesantren ini ia belajar banyak hal. Terkadang ia membantu mengajar anak-anak kecil, meski bukan tentang ilmu agama. Kamu akan ke Jakarta, Teh? Iya, Umi. Sahabatku baru saja bangun dari koma. Jangan lepas jilbabnya, ya. Kamu cantik seperti ini. Gayatri hanya tersenyum dan tidak merespon ucapan wanita yang sudah begitu baik padanya ini. Seseorang yang pertama kali merangkulnya ketika ia pertama kali datang ke sini. Seseorang yang untuk pertama kalinya bisa ia tumpahkan segala tangis dan kepahitan. Tak lama setelah itu, Gayatri pun pamit dan pergi ke Jakarta. Rima masih menghubunginya hingga 1 jam yang lalu. Ia pergi dengan menaiki bis. Dasar anak bangsat. Urus tuh ibumu yang sekarang ada di rumah sakit jiwa. Dia gila dan stres. Sebuah pesan dari pria yang sangat ia benci. Di sana ada gambar yang menunjukkan bila sang ibu sedang dipasung, mungkin sebelum dibawa ke rumah sakit. Gayatri meremas tangannya, ia sungguh marah pada sang ibu yang masih saja bertahan dengan seorang pria gila. Menyiksa dirinya sendiri sampai mental itu tidak sanggup lagi. Ia memang tidak pernah lagi datang menemui keluarganya semenjak peristiwa pemukulan itu. Terakhir bertemu, ibunya memang menunjukkan gelagat yang aneh. Mendengar kabar ini, entah kenapa hatinya begitu datar, empati dan simpati seolah hilang begitu saja. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya ia tiba di rumah Ellen. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam rumah itu. "Budima di mana ya, Bi?" tanya Gayatri pada salah satu pekerja di rumah ini. "Di kamar, silakan langsung masuk saja." Gayatri mengangguk dan melangkah ke sana. Perlahan ia membuka pintu dan mendapati Ellen dan Rima di sana. Ellen nampak terpukau melihat perubahan drastis dalam diri wanita yang pernah sangat ia cintai itu. Sementara Rima menatapnya dengan raut yang tidak bisa dijelaskan. Gayatri terus mendekat. "Aku ingin bicara berdua saja dengan Gayatri, tolong kamu keluar, Mas." Ucap Rima. Bagian ke-27. "Kamu cantik berjilbab." Ucap Rima ketika Ellen pergi dari ruangan ini. "Kamu sudah membaik?" Gayatri mengalihkan pembicaraan. "Seperti yang kamu lihat, aku tidak ingat 6 bulan ke belakang. Kamu harus terus konsultasi ke dokter agar bisa sembuh total." Gayatri tidak mengetahui bila Rima sudah tahu kemelut yang ada di antara mereka, meski sedikit pun ia tidak ingat sama sekali. "Perubahanmu dalam rangka kembali menarik hati Ellen?" Gayatri termangu, kaget dan tidak menyangka dengan apa yang Rima katakan. "Aku tidak tahu seperti apa hubungan kita 6 bulan ini, aku sama sekali tidak ingat. Tapi ketika aku tahu perceraian yang akan terjadi antara aku dan Mas Ellen adalah karenamu, rasanya tidak bisa berkata-kata." Gayatri hanya menatap Rima dengan pandangan yang datar. "Aku ingat betul ketika hari pernikahanku, ketika dengan tidak sengaja sepatuku tak sesuai ukuran, kamu rela meminjamkan sepatumu padaku. Lalu kamu mendampingiku dengan tanpa alas kaki. Dulu kupikir kamu manusia yang paling baik dalam hidupku. Tapi setelah kupikir-pikir, kamu mengorbankan harga dirimu sendiri untuk orang lain. Kamu melepaskan begitu saja apa yang seharusnya jadi milikmu." Gayatri masih diam, sekuat tenaga ia menahan tangis. Walau dadanya sakit tak terkira. "Semenjak aku ikut denganmu, itulah saat dimana aku tidak memiliki kehormatan dan harga diri. Aku adalah makhluk yang selalu berpikir keras bagaimana seorang Rima harus tersenyum, tidak bersedih, meski pada akhirnya aku mengorbankan segala hormat dalam diri ini. Aku ini tak lebih dari seorang budak, bagaimana caranya harus bisa mengabdi dengan sebaik mungkin pada tuannya." Ucap Gayatri. Sakit. Rima merasakan segala hancur yang tidak terkira.
Kata-kata Gayatri seperti sedang memukul telaknya. Dan juga pada akhirnya aku berdarah-darah menanggung sakitku karena melepaskan manusia yang paling berharga dalam hidup ini demi seorang tuan. Lanjut Gayatri. Bahkan aku menganggapmu seorang kakak, aku menyayangimu layaknya saudara. Jawab Prima pelan. Aku tidak tahu mengapa seluruh perasaanmu itu tidak pernah sampai padaku. Kebersamaan kita adalah gambaran sebuah tekanan yang nyata selama belasan tahun. Jawab Gayatri. Ia tidak tahu mengapa pada akhirnya seluruh kata-kata itu keluar, meski terkadang terasa begitu bertentangan dengan hatinya. Prima menghela napas panjang, matanya kini menghangat, rasanya ingin tumpah saat ini juga dan deras menangis, tapi ia tahan sekuat tenaga. Kamu benar-benar jahat dan egois, Gayatri. Gayatri beranjak. Jadi, berpikirlah dengan matang. Jangan asal mengambil keputusan. Berbahagialah, agar hancurku tak sia-sia. Tanpa mendengar lagi jawaban Rima, Gayatri langsung meninggalkan tempat ini. Ketika sampai di pintu, ia sedikit kaget melihat Ellen. Sejak tadi pria itu mendengarkan percakapan antara Gayatri dan Rima. Sementara Rima menangis sesegukan selepas Gayatri tak lagi terlihat. Ia benar-benar patah hati, jauh lebih dalam dibandingkan ketika dirinya putus cinta. Kamu tinggal di mana sekarang? Tanya Ellen. Tidak ada alasan untuk kamu mengetahuinya bukan, Mas? Ellen hanya diam, kemudian Gayatri melenggang pergi meninggalkan rumah ini kembali sebilah hati yang patah. Bukan karena cintanya yang pilu, tapi pada Rima yang mungkin setelah ini tak akan lagi hangat persahabatan penuh kasih sayang seperti dulu. Setelah itu Ellen masuk ke dalam kamar, Rima buru-buru menyeka air matanya. Persidangan perceraian kita akan tetap dilanjutkan tak peduli seperti apapun kondisiku saat ini. Ellen sama sekali tak menggubris ucapan Rima. Kenapa kamu tidak pergi menyusul Gayatri? Bukankah dia cintamu? Ucap Rima lagi. Dengar, Rima. Tak peduli sedalam apa kamu membencinya, Gayatri adalah orang yang memberimu banyak darah di malam kecelakaan itu. Secara tidak langsung Tuhan memberimu keselamatan melalui perantaranya. Kemudian Ellen pergi meninggalkan kamar ini dan membiarkan segala beban di hatinya menguar. Satu hal yang akhirnya Rima ketahui dan akhirnya membuat dirinya kembali menangis sesenggukan. Ia tahu, dapat ia rasakan, bila Gayatri tak pernah benar-benar membencinya. Galih datang atas permintaan Rima untuk mengecek kondisinya. Sejak peristiwa tadi Ellen menghabiskan waktunya di ruang kerja, menyibukkan diri agar seluruh beban di hati menguar. Apa kabarmu hari ini? Tanya Galih. Tidak baik, sepanjang hari aku menangis. Jawab Rima. Sebaiknya itu tidak kamu lakukan. Kamu harus happy. Semoga bisa. Kamu pasti bisa. Saat ini aku hanya ingin mengingat dengan utuh, agar langkah yang akan kuambil akan berjalan tanpa keraguan. Jawab Rima. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjernihkan pikiran, kemudian membersihkan puing-puing yang membuat hatimu tidak baik-baik saja. Rima menundukkan wajah. Mungkin selama ini aku terlalu angkuh dan merasa sudah hidup dengan begitu sempurna, nyatanya begini. Sakit ya ternyata, ucapnya dengan sedikit senyum penutup rasa sakit. Rasa sakit akan terkikis seiring waktu. Kakakmu itu jahat banget. Menikahiku tapi cintanya untuk orang lain. Dia nggak mikirin sakitnya aku gimana, rapuhnya kayak gimana. Pantas saja merasa tidak pernah dicintai selama ini. Dia tahu sehancur apa kamu, dia juga tahu betapa berartinya dia buat kamu, dan dia juga paham sebagaimana terlukanya kamu atas semua yang terjadi. Dia ada pada kehancuran yang sama, itu mengapa ia tunjukkan rasa cintanya dan menghilangkan egoisme diri. Ia ingin berjuang sekali lagi untuk kamu, tapi sepertinya harapannya sudah selesai. Kamu panjang lebar membela kakakmu, tidak salah. Bukankah kalian sejak dulu tidak pernah akur? Tanya Rima heran dan menelisik. Galih tersenyum kecil. Tadi pagi aku bangun subuh tepat waktu makannya waras.
Rima tertawa, Galih pun mulai memeriksa dan mengecek kondisi kakak iparnya itu. Semua oke, sekarang yang harus diatur adalah pikiranmu. Agar semua ingatanmu itu cepat kembali. Seharusnya dulu aku itu jatuh cinta padamu, bukan pada kakakmu yang menyebalkan itu. Galih tertawa. Apa aku harus menemukan mesin waktu dan kembali ke masa itu? Sepertinya begitu. Rima pun tertawa. Setidaknya kedatangan Galih bisa sedikit mengalihkan segala perasaan kecewa dan kacau itu. Sementara Gayatri tidak langsung pulang ke pesantren, ia menemui sang ibu yang sedang dirawat. Kondisi ibunya tidak bisa dikatakan baik-baik saja, ia terlihat kurus dengan tatapan yang kosong. Bu! Panggil Gayatri hati-hati. Kata petugas yang ia temui tadi, ibunya sering sekali mengamuk. Gayatri! Matanya berbinar dengan senyum yang merekah. Kamu sudah siap-siap? Ayo sekarang kita kabur. Kita hidup berdua, kamu akan ibu masukkan ke sekolah yang bagus. Jangan di sini, kakak tirimu menakutkan, dia selalu memandangimu dengan aneh. Gayatri hanya menatap dengan pilu dan menangis. Ia seperti sedang dihantam benda keras bertubi-tubi. Ibu juga sudah menyiapkan seragam sekolah yang baru untukmu. Kamu akan cantik sekali. Meski orang miskin, wajahmu itu seperti konglomerat. Ibunya terus meracau, ia merasa Gayatri masih kecil. Mungkin penyesalan dan rasa sakitnya ada di masa itu. Seharian ini Gayatri mengurus sang ibu, menyuapinya, memandikannya dan melakukan hal lain. Aku akan datang lagi, Bu, sekarang aku harus pergi. Ibunya tidak terima. Ia memegang tangan sang anak dengan kencang, tapi Gayatri melepaskannya dan meninggalkan ruangan ini, kemudian ibunya meraung-raung meminta Gayatri untuk tidak pergi. Jangan pulang ke rumah, kakak tirimu akan menodaimu. Gayatri memejamkan mata dan kembali menitikkan air mata. Saat itu, ketika mahkotanya direnggut secara paksa, ibunya tahu. Ia tidak melakukan apapun atas kehancuran yang terjadi pada dirinya karena takut akan dipukuli suaminya. Proses terlewati dengan tidak mudah dan pahit. Hingga akhirnya dalam kondisi yang belum benar-benar pulih, persidangan untuk perceraian Rima dan Ellen tetap mereka lakukan. Hari ini keduanya datang ke pengadilan untuk melakukan sidang pertama. Rima mengenakan kacamata hitam dan duduk di kursi roda. Semenjak bangun dari koma, entah mengapa jalannya masih limbung, bahkan beberapa kali ia terjatuh. Rima datang ditemani oleh orang tuanya. Semenjak kedatangan Gayatri tempo hari, Rima memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Apa kabarmu? Tanya Ellen mendekat. Ia datang sendirian dengan segenap kekacauan. Meski pada akhirnya Galih datang untuk sekadar memberi kekuatan. Kabarku baik, Mas. Jawab Rima. Sampai juga ya di hari ini. Ucap Ellen lagi. Kali ini ia sedikit menunduk. Sementara Rima tidak menjawab. Aku boleh memelukmu sebentar? Lanjut Ellen. Rima masih diam, lama dalam hening, kemudian perlahan ia berdiri dari kursi rodanya. Ellen mendekat dan memeluk istrinya penuh cinta. Kehilangan kamu sama sekali tidak pernah ada dalam rencana hidupku. Aku benar-benar bersyukur pada Tuhan sudah mengirimkan kamu dalam hidupku, sabar atas segala sikap dan angkuhku. Aku akan merindukanmu dan aku sayang sama kamu. Satu tetes air mata jatuh, puncak tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Bagian 28. Sekelebat ingatan terkadang hadir, namun ketika Rima sekuat tenaga untuk mengingat semuanya, kepalanya sakit luar biasa. Kali ini ia berdampingan duduk dengan Ellen, melakukan proses mediasi yang tidak mendapatkan titik temu karena Rima bersikukuh. Meski belum sepenuhnya ingat, tapi ia yakin bila berkas yang sudah sampai dilimpahkan ke pengadilan agama, itu pasti adalah buah pemikiran yang panjang, atas hal yang diputuskan dengan segala resikonya. Gerimis tipis-tipis ketika keduanya keluar dari ruangan mediasi. Kursi roda Rima didorong oleh ibunya. Sejak tadi ia menunjukkan wajah yang tidak bersahabat. Tolong jangan hubungi aku, Mas. Aku butuh tenang,
semua kenyataan ini membuatku berpikir ekstra keras. Aku sakit, ucap Rima ketika mereka hendak masuk ke dalam mobil. Ellen diam. Maaf, semoga kamu segera pulih seutuhnya. Rima tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil. Pikiran Ellen ternyata salah. Ia pikir dengan Rima tidak mengingat sebagian memori hidupnya akan membawa hubungan ini menjadi lebih baik. Tapi ternyata salah. Semuanya benar-benar hilang. Galih yang sejak tadi menemani kakaknya juga tak banyak bicara. Ia tak ingin masuk terlalu jauh dalam situasi mereka. Setelah mobil Rima berlalu, Galih terlihat sibuk menerima panggilan. Pulang dengan kakakmu, nak. Ucap ayahnya terdengar lirih. Ada apa, Pak? Pulang saja dulu. Ya, tapi ada apa? Tanya Galih lagi. Ia akan terus memaksa bila sesuatu membuatnya penasaran. Ibu pulang meninggalkan kita. Terdengar suara ayahnya begitu lemah. Ellen pun terdiam, dunia seperti seketika berhenti. Kepergian ibunya begitu mendadak, pagi tadi keduanya masih saling mengirim pesan. Segera ia tutup teleponnya dan menghampiri Ellen dengan mata yang sudah memerah dan satu tetes air mata turun. Ia pegang pundak sang kakak pelan, Ellen pun menoleh. Kenapa? Tanyanya ketika melihat ekspresi adiknya. Kita pulang sekarang. Iya, kita mau pulang. Pulang ke rumah ibu. Jawab Galih kemudian berlalu menuju mobilnya dan diikuti Ellen. Tanpa banyak bicara, Galih kemudikan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Ibu meninggal. Jawab Galih ketika Ellen terus bertanya. Tersentak Ellen seketika, bibirnya terasa begitu keluh. Satu patah kata pun tak bisa ia keluarkan. Tadi pagi ibunya masih menelpon, memberi semangat dan segala petuah yang membuat Ellen kembali terseduh-seduh, persis seperti ketika ia kecil merengek sesuatu. Baru tadi pagi ia tumpahkan segala rasa sakit karena harus merasakan pahitnya perpisahan. Suara sang ibu terdengar begitu teduh seolah semua akan baik-baik saja, meski Ellen mampu merasakan bila wanita tua itu ada dalam luka yang sama. Mobil akhirnya berhenti di pelataran rumah, bendera kuning sudah berkibar, riuh orang-orang terlihat membantu proses pengurusan jenazah. Langkah Ellen dan Galih gontai, kakinya seperti sedang tidak menapak tanah. Ibu mertuamu meninggal. Ucap Ibu Rima menghampiri sang anak yang sedang termenung sendirian menatap jendela. Seketika Rima melihat ke arah sang ibu dengan mata terbelalak. Mah, jangan ngawur. Mama serius, ini Ellen kabarin Mama, masa dia bohong? Rima terdiam sejenak, kenangan tentang ibu adalah bagian terbaik bagi hidupnya. Betapa ia merasakan bagaimana ketulusan menyapa di setiap tutur katanya yang lembut dan penuh perhatian. Sayang sekali selama 6 bulan ini ia kehilangan ingatan tentang bagaimana sosok ibu mertua. Turut berduka cita, Galih. Aku bersaksi ibu adalah orang yang baik, sebaris pesan Rima kirimkan pada Galih sambil menangis sesenggukan. Terima kasih. Maafkan selama ini bila ada yang salah dari ibu. Tidak. Beliau sangat baik. Aku ingin datang ke sana. Ibu akan dikebumikan sore ini. Baik. Aku ke sana sekarang. Melihat untuk terakhir kali adalah bentuk penghormatan Rima sebagai menantu, hanya ini yang bisa dilakukan. Rima langsung pergi dengan diantar supir. Sepanjang perjalanan ditempuh dengan gusar dan air mata yang tidak henti menetes. Ketika tiba di sana, jenazah ibu mertuanya sedang dibawa ke luang lahat. Ellen terlihat begitu muram, awan hitam bergelayut di matanya. Rima! Ucapnya kaget ketika melihat Rima datang. Ia mendekat dan membantu memapahnya. Rima tidak menggunakan kursi roda saat ini. Sabar ya, Mas. Ellen mengangguk, setidaknya kedatangan Rima memberikan penghiburan. Maafkan ibu, ya. Ibu orang baik, Mas. Mereka pun turut ikut mengantar ibu untuk dikebumikan. Cuaca begitu cerah, seperti bukan memasuki musim penghujan.
hingga proses pemakaman selesai ketika menjelang maghrib. Jingga terlihat kuning keemasan, indah memantul pada pohon-pohon. Mereka kembali ke rumah. Suasana di sana masih riuh menjelang pengajian. Ada beberapa barang ibu yang dititipkan, terutama untuk Rima. Ucap bapak dengan suara yang mulai parau. Nanti bapak ambilkan, katanya itu hadiah ulang tahun pernikahan yang belum sempat diberikan, karena baru selesai dibuat. Bapak memberikan satu kotak berisi jaket rajut yang ibu mertuanya buat dengan tangan sendiri, juga beberapa lembar foto pertemuan pertama mereka yang begitu mengesankan. Mungkin bukan barang mahal, tapi ibu mengerjakannya hampir setiap hari sampai larut malam kadang. Ini sangat mahal untuk Rima, Pak. Jawabnya sambil mengenakan jaket itu. Air matanya seketika mengalir deras. Entah mengapa cuaca yang tadi begitu cerah seketika mendung dan hujan turun sangat lebat. Kamu jangan pulang, hujan sangat lebat. Ucap Galih. Tidak bisa, aku harus pulang. Jangan ngeyel. Kamu kalau ada apa-apa di sini ada dokter. Jawab Galih. Iya, benar kata Galih. Kamu di sini dulu. Ujar Ellen. Rima terlihat galau. Tapi ia akhirnya memutuskan untuk tidak pulang, semakin malam hujan semakin deras. Dingin terasa menusuk, Rima tidak melepaskan jaket yang dibuat ibu mertuanya. Minum ini. Ellen membawakan minuman hangat dan duduk di samping wanita yang terlambat ia sadari seluruh cintanya. Makasih, Mas. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan menjadi dua orang asing, Rima. Rima diam sejenak memegang cangkirnya, menghangatkan diri. Semoga semuanya menjadi lebih baik ya. Aku tidak ingin membayangkan hari itu tiba, rasanya terlalu menakutkan. Rima menyeruput pelan minumannya, lalu melihat ke arah Ellen. Pokoknya kamu harus jaga diri ya masku yang ganteng. Semoga kita bertemu di titik terbaik menurut takdir. Ellen melihat ke arah Rima, ia tersenyum tipis sedikit memaksa, Rima sama sekali tak ada beban atas segala yang akan terjadi. Kamu masih mencintaiku? Rima menghela napas panjang. Masih? Tapi ternyata cinta saja nggak cukup. Aku butuh keyakinan yang selama ini tidak bisa kamu berikan. Maaf. Jawabnya lirih. Aku hanya ingin berpisah dengan baik-baik. Sebaik apapun cara berpamitan, perpisahan itu menyakitkan. Jawab Ellen. Aku memilihmu di antara miliaran manusia di bumi ini. Awalnya bukan karena sangat amat mencintai. Beberapa kali kecewa karena laki-laki membuatku mencoba peruntungan pada manusia dan ternyata itu salah. Aku tidak siap untuk kecewa dan akhirnya perpisahan menjadi jalan. Sadar gak sadar, mau 1000 kata kita berbicara tentang perpisahan, yang dirasakan hanya satu, kehilangan. Setelah itu keduanya diam, berpacu pada pemikiran masing-masing ditemani semilir angin yang datang dari sisi jendela. Rima mengeratkan kedua tangannya merasakan dingin. Seketika tangan Ellen terangkat, ia simpan di bahu Rima, kemudian membawa tubuh itu lebih dekat dan mendaratkan kepala Rima pada dadanya yang bidang. Tak ada sama sekali penolakan, hanya sebuah perasaan tenang yang lambat laun mengalir ke setiap aliran darah. Galih yang memperhatikan dari kejauhan masih saja merasakan nyelekit. Mungkinkah ada setitik kesempatan untuk dicintai orang yang selama ini tak pernah mati di hatinya? Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan ibu. Rima mendengar Ellen berbincang-bincang di telepon. Pagi ini ia hendak pamit untuk kembali pulang ke Jakarta. Aku menangis semalaman, kenangan tentang ibu tidak mungkin dilupakan, beliau orang yang sangat baik. Ibu pun mengenangmu sebagai orang baik. Terima kasih waktu itu pernah menjaga ibuku sendirian ketika kami tidak ada di rumah. Itu adalah kenangan yang tidak pernah ibu lupa, Gayatri. Seketika Rima menghentikan langkahnya. Panggilan itu dari Gayatri dan mereka masih saling berkomunikasi. Hanya itu yang ada di dalam pikiran Rima. Ia pun akhirnya mengetahui sesuatu. Keluarga Ellen sudah lebih dulu tahu tentang Gayatri. Kenapa hanya dirinya saja yang tidak tahu bila mereka pernah begitu dekat?
Rima merasa tubuhnya limbung dan kepala sangat sakit. Selalu seperti ini ketika berpikir cukup keras. Ia akhirnya roboh, samar terlihat Galih menahan tubuhnya, dan setelah itu ia tak sadarkan diri. Bagian ke-29. Kamu jangan terlalu berpikir keras, santai dan biarkan semuanya mengalir. Itu demi kesembuhanmu. Ucap Galih ketika Rima mulai terbangun. Ia menyandarkan diri pada dipan dan masih merasakan kepalanya pusing. Aku pun inginnya begitu. Tapi terkadang kenyataannya sulit. Bisa? Kamu bisa? Ellen terlihat masuk ke dalam kamar dan membawakan segelas air, kemudian diberikan pada Rima. Setelah meminumnya, Rima segera beranjak untuk bergegas pulang. Yakin mau pulang sekarang? Tanya Galih. Aku antar, ya. Ucap Ellen. Tidak perlu, aku ada supir. Kondisi tubuhnya belum sepenuhnya membaik, tapi Rima memaksa untuk pulang. Tanpa banyak kata, ia pun pamit dan masuk ke dalam mobil. Kalau ada apa-apa di jalan, hubungi aku. Ucap Galih seraya menutup pintu. Rima hanya mengangguk, kemudian setelah itu berlalu. Galih memperhatikan sampai mobil Rima menjauh dan tak terlihat dari pandangannya. Sementara Ellen mematung di belakang Galih, ketika adiknya itu membalikkan badan, terlihat kemarahan begitu memancar dari sorot mata yang tajam. Andai dulu kamu tidak pernah egois sebagai manusia, aku pastikan Rima tidak akan pernah merasakan luka seperti ini. Ellen diam, ia balas tatapan adiknya. Kamu tahu bagaimana aku mencintai Rima, bagaimana aku melindunginya bahkan setelah pernikahanmu. Tapi kamu merampas dengan sebuah ambisi gila, membuatnya cinta mati lalu menghempaskannya sampai hancur berkeping-keping. Kamu sama dia itu bukan jodoh, tak perlu menyalahkan orang lain. Jadi terima saja apa yang sudah digariskan. Masih segar diingatan ketika malam itu Galih penuh semangat ketika menceritakan tentang Rima, juga akhirnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan cinta, setelah bertahun-tahun memendam perasaan. Ia datang pada Ellen untuk dicarikan pakaian terbaik agar Rima terpesona dan menerima cintanya. Saat itu, mereka sudah menjadi teman dan Galih memperhatikan Rima dengan segenap perasaannya. Mas, aku mau nembak cewek. Ucap Galih kala itu. Serius? Kupikir kamu suka sama si Sanusi. Jawab Ellen terkekeh. Sembarangan! Kamu pikir aku gay? Habis, tidak pernah kulihat kamu dekat-dekat dengan perempuan. Soalnya, cari yang satu pandangan, satu visi, satu frekuensi itu susah. Sama cewek ini ku dapat semuanya, kita itu dalam satu buku yang sama, juga halaman yang beriringan. Bahasamu. Galih tertawa. Gimana? Mau kan pinjami aku baju? Pilih sana yang kamu suka. Siap? Thanks, brother. Sepanjang hari Galih bersenandung riang, ia yakin wanita pujaan hatinya itu juga mencintainya. Ia bersiul sembari memilih baju, lalu makan dengan lahap sambil terus memuji masakan sang ibu. Tidak ada yang bisa mematahkan kebahagiaannya saat itu. Ia pun tak sabar bertemu Rima, lalu sama-sama berbagi rasa. Hingga esok harinya ia pergi mengenakan pakaian terbaik pinjaman dari sang kakak. Ia yang selama ini tidak modis dan tidak peduli pada penampilan merasa begitu percaya diri, tak lupa ia bawa sekuntum mawar merah dan menyemprotkan parfum ke tubuh dan pakaiannya. Ia berjalan gontai dengan senyum yang merekah, masuk ke sebuah kafe yang masih tutup, tapi ia yakin Rima sudah ada di sana. Pelan sekali, ia buka pintu kafe itu, tapi mendadak kakinya begitu kaku, tak mampu ia gerakan meski hanya satu jengkal. Rima sedang berdiri sambil menerima pagutan mesra dari seseorang, bibir keduanya bertaut seolah penuh cinta dan sialnya pria itu adalah Ellen, kakaknya sendiri. Ia mundur perlahan dengan membawa kekecewaan, tak terasa setangkai bunga mawar itu jatuh dari tangannya, Galih pergi meninggalkan kafe ini. Bagaimana bisa kakaknya mempermainkan perasaannya, andai tahu sejak awal mereka menjalin kasih, ia tak akan seantusias ini. Yang Galih tahu, Ellen juga memiliki kekasih dan wanita itu bukan Rima.
Juga dirinya tak habis pikir, Ellen begitu santai ketika ia menunjukkan foto gadis pujaannya. Dalam benaknya, kakak yang begitu ia hormati tak lebih dari seorang yang licik. Itu adalah satu kekecewaan pertama, awal mula semuanya merenggang. Ada satu lagi kekecewaan yang lebih fatal menurut Galih. Siang itu, selepas patah hatinya yang dalam, Galih kembali ke kafe. Prima sang pemilik melayaninya dengan sangat ramah dan akrab. "Tumben datang siang, biasanya kamu datang sebelum sarapan. Aku kesiangan tadi." Prima mengangguk paham, kemudian ia memberikan menu. "Karena ini makan siang, aku tidak tahu kamu mau makan apa. Silakan dipesan." Galih mengambil menu itu dan melihat-lihat dengan tak berselera. "Bajumu seperti aku kenal, wangi parfummu juga," ucap Prima di tengah menunggu Galih memesan makanan. "Yang pasti pabrik tidak akan hanya memproduksi satu pakaian dan satu botol parfum." "Betul juga." Setelah menerima apa yang akan dipesan, ia pun pergi untuk memberikan pesanan itu ke dapur. "Karena aku sedang bahagia, hari ini makanan semuanya gratis, spesial untukmu." Galih tak menjawab, ia hanya menatap pilu gadis yang menempati seluruh bagian hatinya itu dan hari itu juga menjadi terakhir kalinya ia pergi ke kafe milik Prima, ia menjauh dan fokus pada kehidupannya. Ia tak datang ketika acara pertunangan dan lamaran dengan berbagai alasan, hingga akhirnya ia bersedia hadir saat akad nikah berlangsung. Ellen sama sekali tak menggubris perasaannya, ia seperti sedang memainkan peran terbaiknya. "Kalau kamu tidak sanggup menjaganya, membahagiakannya, aku akan kembali berjuang untuk perasaanku yang sempat tertunda. Aku berjanji tidak akan membawanya kembali padamu," ucap Galih dengan penuh emosi. Sementara Ellen tak mampu menjawab apapun, ia sadar sudah berbuat fatal. Ellen mencengkeram tangannya kuat, tak terima dengan ancaman Galih. Setelah sepekan Galih mengambil cuti, ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan dinas. Tak lupa ia mampir ke kafe penuh kenangannya dengan Rima dulu. Kafe itu sendiri sudah berpindah tangan dan bukan lagi milik Rima. Ia membuka pintu, seiring dengan itu bel berdenting. Desainnya ada yang sedikit berubah. "Selamat datang," sambut seseorang bertubuh gempal ramah. Galih pun membalas dengan ramah. Ia memilih duduk di tempat yang dulu ia sering duduk. Tapi ternyata, di sana sudah duduk seseorang. Seperti keajaiban, dia adalah Rima. "Kamu di sini?" Galih sedikit kaget dan gugup. "Ya, tadi aku diantar supir ke sini, pengen nostalgia saat masih pegang kafe ini. Kamu masih suka sini?" Galih menggelengkan wajahnya. "Tidak, aku hanya sekalian mampir. Sama seperti kamu, ingin bernostalgia." Rima tersenyum dan mempersilakan untuk duduk. "Kursi di hadapanku masih kosong, duduklah. Ini tempat favoritmu bukan?" Galih mengangguk dan mengangsurkan kursi, kemudian duduk di sana. "Kamu adalah pelangganku paling setia dulu. Sempat berpikir, kamu datang ke sini untuk makan atau hanya ingin melihat pemilik kafe yang cantik jelita?" Ucap Prima tertawa. "Sepertinya dua-duanya," balas Galih. Mereka berdua pun mengobrol, tapi kali ini rasanya bukan seperti pada ipar, tapi seperti seorang teman yang lama tidak bertemu, sampai makanan datang. Mereka tetap asik bercerita tentang kenangan seru di masa lalu. "Coba bisa balik ke masa itu?" jawab Prima. "Memangnya kenapa kalau bisa balik?" tanya Galih seraya menyendokkan makanan ke mulutnya. "Aku akan PDKT-in kamu," jawab Prima tertawa. "Bercanda, jangan dianggap serius." Lanjutnya, ia takut adik iparnya itu berpikir macam-macam. Sementara Galih hanya tersenyum dan menghabiskan makanannya. "Mau pulang bersamaku? Supirmu kemana?" "Dia pulang lagi, karena aku suruh pulang." "Kalau begitu ikut bersamaku. Mobilku kosong, tapi jangan lupa, tetap kuhitung argonya. Lumayan buat bensin, aku kan dokter miskin," ucap Galih. "Iya,
Tenang saja, ku kasih bonus nanti. Masa anak sultan pelit? Jawab Prima. Mereka tertawa. Kemudian setelah itu pergi berlalu. Setelah itu hari-hari berlalu dengan tidak lagi sama. Prima tak pernah membalas pesan Ellen, mereka hanya bertemu ketika persidangan. Dan hari ini, setelah melakukan beberapa tahap persidangan, putusan cerai terdengar. Prima dan Ellen resmi bukan lagi suami istri. Terima kasih, Mas. Semoga setelah ini kita bertemu lagi pada titik paling baik menurut takdir. Ucap Prima ketika mereka keluar dari gedung ini. Ellen tak banyak bicara, sejak tadi dirinya memang lebih banyak diam. Kita tetap menjadi teman, kan? Prima mengangkat tangannya untuk berjabat tangan. Ellen mengangguk, ia membalas jabatan itu. Kemudian menunduk tak sanggup menahan air mata yang akhirnya turun dan menerima sakitnya perpisahan. Hari ini aku hanya ingin berterima kasih dan meminta maaf. Maaf karena ternyata tak bisa berjuang untuk kamu. Dan terima kasih kamu sudah meluangkan waktu untuk membuat sebuah cerita terbaik dan terindah dalam hidupku. Prima mengangguk, satu tetes air mata turun. Setelah itu ia berlalu masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Ellen yang masih berdiri di sana. Bagian ke-30. Jarak terjauh dalam kehidupan adalah masa lalu, sedetik saja semua tak akan bisa diulang. Hari ini adalah pertama kali Ellen keluar rumah setelah 5 bulan pasca perceraian. Ia menutup diri dan tidak berinteraksi dengan sosial, rambutnya gondrang, wajahnya tumbuh dengan berwok. Ia terlihat tidak terurus meski semua itu tidak menutup ketampanannya. Ia tinggal di rumah orang tuanya. 1 bulan setelah sang ibu meninggal, ayahnya menyusul. Hingga Ellen dan Galih kini menjadi yatim piatu. Tahun ini adalah patah hati yang paling menyakitkan. Semua orang yang ia sayangi pergi meninggalkan. Sementara dengan Gayatri, ia sama sekali tak pernah lagi berkomunikasi setelah ucapan belasungkawa saat itu. Gayatri memblokir semua akses komunikasi dengan Ellen. Ia meninggalkan semua orang yang berhubungan dengan masa lalunya, termasuk keluarganya sendiri. Hafalan kamu semakin bagus, ucap seorang wanita berusia setengah baya menghampirinya. Tidak juga, Umi. Masih banyak banget yang salah. Jawab Gayatri yang sedang melipat pakaian. Kamu luar biasa. Banyak kemajuan, pertahankan. Gayatri mengangguk. Oh iya, anak Pak Kiai menanyakanmu. Yang mana? Ada apa, Umi? Apa keberadaanku di sini dipermasalahkan? Raut wajahnya terlihat khawatir. Wanita yang dipanggil Umi itu tersenyum. Tidak, dia hanya menanyakanmu. Itu pertanda sesuatu. Gayatri mengernyitkan dahi. Apa itu? Mungkin dia tertarik padamu. Gayatri menggelengkan kepala sambil tersenyum. Gak mungkin, Umi. Banyak wanita berkualitas untuk dipilih. Lagi pula aku sudah tidak berniat untuk jatuh cinta. Kamu masih memikirkan laki-laki bernama Ellen? Gayatri diam, ia sama sekali tidak menjawab. Jangan hidup di masa lalu, kamu berhak punya kehidupan dan berbahagia. Karena aku sadar hidup tidak selalu tentang dia, itu mengapa aku ada di sini. Umi harap kamu bahagia. Terima kasih, Umi. Jawabnya dengan tersenyum tipis. Kemudian setelah itu ia pamit untuk mengajar. Dikala sendiri seperti ini adalah ingatan terbaik yang ia rasakan pada Ellen. Terkadang rindu-rindu itu ia tumpahkan dalam tangis di sepertiga malam. Bukan hanya tentang Ellen, kerinduan pun memuncak pada Rima, ia pun sering termenung pada sisa kenangan yang tersimpan di ponselnya. Sementara hari ini Rima bertemu dengan Galih, ia nampak ceria dan penuh senyum. Ingatannya sudah 80% kembali, ia sudah jauh lebih baik dan seperti dulu. Ini pertemuan terakhir kita? Tanya Galih di tengah obrolan mereka. Rima menggeleng pelan. Kita pasti akan bertemu lagi, meski aku tidak tahu kapan. Kenapa memutuskan untuk pergi dari Jakarta? Menepi sejenak, kembali memperbaiki perasaan dan otak agar lebih segar.
Jawab Rima tersenyum. Berapa lama akan pergi? Bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun atau selamanya. Tidak bisa selamanya, kamu harus kembali. Pokoknya aku tidak akan mengganti nomor. Kalau kamu nikah, kabari aku. Tidak peduli aku ada dimanapun, aku pasti datang. Aku tidak akan menikah. Rima mengernyitkan dahi. Kenapa? Kamu pun menikah dan tidak bahagia. Aku bahagia, kok. Cuma kan kita berperan pada takdirnya masing-masing. Tetap saja aku tidak akan menikah, kecuali... Galih menghentikan ucapannya. Kecuali apa? Kecuali aku bertemu dengan seseorang yang bisa sejalan dan sepaham, juga kami saling mencintai. Kamu akan mendapatkan itu. Galih hanya mengangguk kecil. 5 bulan ini memang tak banyak komunikasi dan pertemuan antara dirinya dengan Rima, sehingga ketika hari ini Rima mengajak bertemu, ia begitu antusias. Tapi, pertemuan ini adalah untuk berpamitan, menyakitkan. Sementara Rima selama 5 bulan ini tidak baik-baik saja, selepas perpisahan dengan Ellen, ia begitu terguncang, sebuah perasaan gagal menghantui setiap waktu, kemudian setelahnya ia sadari masih kerap kali merindu, cintanya belum benar-benar menghilang. Rima memutuskan untuk menepi, mencari waktu sendiri dan kehidupan yang baru. Ia benar-benar akan pergi sendirian, lalu berharap nanti pulang dengan Rima yang baru. Tidak terasa, sudah 2 jam aku di sini. Aku pamit dulu, ya. Galih menghela napas panjang, rasanya tak rela melepas kepergian Rima. Kamu akan kembali, kan? Rima tersenyum. Semoga saja. Sekali lagi, setidaknya untuk pernikahanmu aku akan datang. Galih sedikit menunduk, menyembunyikan perasaannya yang tidak karuan. Rima membawa dirinya sedikit lebih dekat, kemudian ia berjinjit mengimbangi tubuh Galih yang tinggi, lalu mengusap rambutnya. Adikku yang manis, kakak pergi dulu, ya. Kamu jangan sedih. Galih tersenyum kecil. Baik kakak. Anak pintar. Kakak pasti kembali. Jawab Rima lagi. Keduanya saling melempar senyum. Rima bersyukur, setidaknya Galih bisa menjadi teman selama ini. Segala yang pernah terjadi di masa lalu dengan Galih adalah sebuah kenangan manis yang akan ia simpan pada memori paling baik. Aku pergi dulu, ya? Galih mengangguk. Ada batasan dalam hatinya yang hingga saat ini membuatnya tak berani mengungkapkan perasaan. Rima melambaikan tangan sampai ia hilang dari pandangan. Mungkin setelah ini entah kapan pertemuan akan kembali terjadi. 2 musim telah dilewati dengan baik, pada jingga yang keemasan dan memantul indah pada pohon-pohon. Rima duduk sendirian di sebuah kursi besi dekat taman. Ia membawa sebuah buku dan tidak berada di Jakarta. Galih pun tidak tahu dia ada di mana, padahal tak jauh dari Jakarta. Ia berada di sebuah kota yang romantis dan memiliki udara yang sejuk. MBA Rima, bulan depan kita mulai berkeliling untuk bansos. Ucap Nia. Dia adalah penghuni panti asuhan yang ayahnya dirikan di kota ini. Hidup Rima beberapa waktu ini lebih banyak pada kegiatan sosial, ternyata berbagi membantu jiwanya cepat sembuh. Oke, Nia. Nanti ingatkan aku lagi. Jawab Rima. Baik, MBA. Rima tersenyum kemudian beranjak dari duduknya, keduanya beriringan masuk ke dalam sebuah bis kota. Di tempat yang baru ini, Rima tinggalkan semua kemewahan, ia hidup dengan sederhana dan damai. Di tempat lain, Ellen berjibaku dengan kesibukan yang luar biasa. Ia mendirikan perusahaan kontraktor yang belum besar, namun bisa sedikit mengalihkan pemikirannya tentang Rima yang saat ini masih sangat ia rindukan. Saya sedang perjalanan ke sana, mungkin akan menginap di hotel untuk besok langsung ke tempatnya. Ucap Ellen berbicara melalui sambungan telepon dengan seseorang. Baik, Pak. Ia akan merenovasi sebuah sekolah. Ini adalah proyek amal yang perusahaannya lakukan. Malam berganti, pagi itu tiba. Mobilnya berhenti di sebuah pelataran sekolah, ia turun dan kemudian disambut seseorang.
Terima kasih sudah datang, kami sangat senang sekali. Sama-sama, jawab Ellen ramah. Matanya berpendar melihat situasi sekitar, tempat yang cukup luas. Ia dibawa masuk ke sebuah rumah dan dijamu dengan sangat hangat. Namun, alangkah terkejutnya ketika Ellen melihat seseorang yang sedang membawa nampan itu adalah Gayatri. Begitu juga dengan Gayatri, ia sangat terkejut melihat Ellen. Dadanya seperti nyaris meledak. Perkenalkan, ini adalah Gayatri, calon istri saya. Ellen tersenyum kecil, ia masih terpaku melihat wanita di hadapannya. Sosok yang begitu berbeda dengan masa lalu, ia mengenakan gamis dan kerudung yang menutupi dada. Seketika terbesit, apa yang sudah Gayatri lewati selama menghilang. Silakan diminum, ucap Gayatri. Kemudian setelahnya ia masuk kembali ke dalam kamar dan menangis sesenggukan di sana. Pertemuan dengan Ellen bukan sesuatu yang ia harapkan, tapi nyatanya cinta tak pernah hilang. Menerima lamaran dari pria yang bernama Hasan itu adalah sebuah proses yang begitu panjang. Perasaan Ellen pun tak karuan setelah melihat kondisi yang akan direnovasi. Tak lama setelahnya ia pamit. Gayatri dan Hasan mengantar sampai ke parkiran. Sebentar, ada sedikit oleh-oleh untuk Anda, Pak. Ucap Hasan pada Ellen. Ia kemudian kembali ke rumahnya. Kini tinggal Ellen dan Gayatri. Apa kabar, Baik, Mas. Jawab Gayatri tanpa bertanya balik. Kamu sudah jauh berubah sekarang. Selamat kamu akan menikah. Gayatri sedikit menunduk. Segala kekuatan yang dibangun dengan susah payah selama ini seperti seketika roboh dengan kedatangan Ellen. Datang ke pernikahanku nanti, Mas. Ellen tersenyum dan mengangguk. Sampai keduanya mengalihkan pandangan pada sebuah mobil yang juga parkir, turun dari sana seseorang dengan tergesa-gesa. Ini betul pondok pesantren Al-Iman? Tanya wanita itu. Iya betul, mau ke siapa? Jawab Gayatri. Saya mau bertemu seseorang bernama Pak Hasan. Tak berapa lama muncul kembali seseorang dari dalam mobil, tak lain adalah Rima. Semesta pada akhirnya kembali mempertemukan mereka dalam keadaan yang sudah jauh berbeda. Ia mematung sesaat melihat Ellen dan Gayatri ada di hadapannya. Ini pertemuan kembali setelah sekian lama mereka saling menghilang. Jantung Rima berdegup begitu kencang. Beberapa kali ia menghela napas panjang.